Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian peserta kuliah Artificial Intelligence atau STEM cerdas atau kendali cerdas yang berbahagia? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan semangat dalam belajar ya, dalam kondisi apapun. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu perkuliahan sistem cerdas atau Artificial Intelligence. Dan kita sedang membahas tema terkait dengan fuzzy logic system. Pada sesi sebelumnya kita sudah diskusi terkait dengan himpunan fuzzy dan juga operasi-operasi fuzzy, kemudian juga if then rule yang kemudian menjadi fuzzy rule. Lalu bagaimana kita kemudian mencari kesimpulan atau kita membahas juga fuzzy reasoning. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fuzzy inference system. Ya, apa itu dan bagaimana itu kita coba lihat berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan lihat fuzzy inference system itu dari 3 tokoh besar, tokoh fuzzy. Ada Mamdani fuzzy model, ada Sugino fuzzy model, dan juga ada Sukamoto fuzzy model. Nah, tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh fuzzy yang tokoh-tokoh besar ya. Juga ada tokoh-tokoh yang lain tentunya ya. Kalau pendiri fuzzy siapa itu? Lutfi ya, beda lagi. Nah, di sini adalah tokoh pengembang fuzzy ya, yang cukup berpengaruh begitu. Ada 3 orang ini yang kita lihat modelnya kayak apa. Fuzzy inference system yang dikembangkan oleh masing-masing mereka seperti apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, fuzzy inference itu apa sebetulnya? Ini bisa kita lihat. Fuzzy inference adalah suatu paradigma komputer yang dia itu berbasis fuzzy set teori, teori himpunan fuzzy, kemudian fuzzy if then rule, ini adalah rule fuzzy logic, kemudian fuzzy reasoning. Ya, nah, jadi fuzzy reasoning adalah apa? Cara untuk mengambil kesimpulan. Jadi ada tiga konsep, tiga dasar ya, hal yang sangat penting dalam fuzzy inference itu. Apa itu? Fuzzy set teori, jadi adalah himpunan fuzzy, teori himpunan fuzzy itu. Lalu if then rule, yang kedua adalah fuzzy reasoning. Oke, lalu untuk apa aplikasi fuzzy inference itu? Aplikasi fuzzy inference itu sangat luas. Di awal-awal kuliah sudah pernah saya sampaikan. Jadi fuzzy itu bisa digunakan untuk pertama misalkan untuk data classification, untuk mengelompokkan data, mengklasifikasikan data. Menggunakan teori fuzzy itu bisa. Yang kedua digunakan untuk decision analysis. Analisis membuat suatu keputusan, teman-teman sekalian. Juga bisa menggunakan fuzzy. Ya, misalkan analisis nanti bagaimana kondisi keuangan besok, bagaimana kondisi stok barang besok dan lain-lain. Kita menganalisis menggunakan model-model fuzzy. Kemudian yang ketiga misalkan digunakan sebagai expert system, sistem expert, sistem pakar. Ya. Jadi bagaimana pakar, manusia yang pakar, yang ahli begitu, yang jumlahnya sedikit, kemudian di cloning, kemudian dicontoh oleh sistem fuzzy begitu ya, sehingga pola pikir cerdas dari seorang pakar itu nempel di komputer yang atau di sistem yang kita bangun. Begitu. Namanya expert system. Lalu juga digunakan untuk time series prediction, untuk memprediksi time series, memprediksi sesuatu yang bersifat berkelanjutan. Ya, misalkan prediksi harga saham, misalkan prediksi pertumbuhan ekonomi atau mungkin juga yang lain-lain. Ya, prediksi kondisi apakah hujan ataukah tidak, ya, atau yang lain. Kemudian yang berikutnya juga digunakan untuk recognition, pengenalan, ya. Pattern recognition, pengenalan pola, dan juga robotik. Gitu. Jadi mengenal pola, ini polanya pola apa? Ya, misalkan begitu. Nah, itu juga bisa digunakan menggunakan fuzzy logic ini. Ya, seseorang yang bagaimana kondisinya, menurut ciri-cirinya, dia polanya adalah misalkan sakit apa, misalkan begitu. Ya. Nah, teman sekalian, fuzzy inference ternyata ketika nanti di lapangan kita akan melihat ya banyak nama yang berbeda-beda. Ya.
Kalau Anda nanti membaca buku atau membaca jurnal, ya, membaca makalah, barangkali akan menemukan beberapa nama yang berbeda. Tapi hakikatnya adalah sama, fuzzy tadi itu. Misalkan nanti ada nama fuzzy rule based system. Nah, sistem yang berbasis fuzzy rule. Ada fuzzy model fuzzy. Ada fuzzy associate memory atau FAM. Ada fuzzy logic controller. Ini bagi teman-teman nanti yang di dunia kendali kontrol barangkali akan sangat lekat dengan ini. Lalu secara global juga ada fuzzy system. Ini nama-nama lain daripada fuzzy inference system. Oke, sekarang kita lihat strukturnya kayak apa struktur yang dikatakan fuzzy inference itu. Ya, strukturnya paling enggak ada 3 komponen. Ya. Pertama adalah rule base. Apa itu rule base? Sekumpulan daripada fuzzy rule, begitu. Itu kita namakan rule base. Yang kedua ada database atau dictionary. Untuk apa ini? Digunakan untuk menyimpan membership function. Ya. Jadi sebelum kita membuat rule, itu kita punya input, yang setiap input itu punya nilai, ya, linguistic value begitu. Nah, setiap nilai itu punya membership function. Punya fungsi keanggotaan yang digunakan untuk mendeskripsikan keanggotaan suatu himpunan. Begitu. Nah, ini kan enggak hanya satu begitu, ini kan agak banyak. Misalkan inputnya ada 2, masing-masing memiliki berapa buah linguistic value, masing-masing memiliki membership function. Ya, misalkan begitu. Ada beberapa macam output juga begitu, ada beberapa output. Masing-masing output memiliki berapa linguistic value. Nah, kemudian setiap linguistic value itu membership function-nya berupa apa? Kumpulan itulah kemudian kita simpan dalam database dictionary. Kemudian yang ketiga adalah reasoning mechanism. Mekanisme untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, jadi ini proses reasoning ini sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, teman-teman sekalian. Jadi prosedur untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan itu ditarik dari fuzzy rule yang sudah kita punya dan dari kenyataan yang ada. Nah, kenyataannya begini, kita punya rule seperti ini, lalu bagaimana kita menarik kesimpulannya? Itu namanya adalah fuzzy reasoning. Hadirin sekalian, output dari fuzzy reasoning ini masih berupa fuzzy. Sangat mungkin nanti suatu saat kita membutuhkan outputnya itu berupa nilai-nilai numerik kembali. Nah, cara untuk mengekstrak, mendapatkan nilai numerik ya, atau crisp value ya, dari nilai fuzzy itu dinamakan defuzzification. Nah, ini kita namakan defuzzification ini. Ya. Nah, ini dibutuhkan kalau suatu saat katakanlah misalkan kita membuat suatu pengendali menggunakan fuzzy, maka dari numeric value kita ubah menjadi linguistic value, menjadi levelnya fuzzy, ada apa namanya? Tahap namanya fuzzifikasi begitu. Lalu proses ada fuzzy reasoning mencari kesimpulan. Outputnya masih berupa fuzzy, kita ubah lagi berbentuk apa namanya? Numerik, maka ada proses namanya defuzzification di sini. Ya. Dan nanti kemudian numerik dari output fuzzy tadi itu diumpankan, diberikan ke pengendali, ke controller. Maka di situ kalau untuk pengendali misalkan, maka kita butuh namanya defuzzifikasi. Nah, secara global ini bisa kita lihat seperti ini, misalkan teman-teman sekalian. Ini adalah kita punya dalam fuzzy punya beberapa buah rule. Misalkan ini rule 1 ya. Ini saya ubah warnanya. Ini rule pertama, ini rule kedua, ini rule ketiga, rule 4 dan sebagainya. Banyak rule misalkan ya. Nah, kemudian ada kenyataan di sini kita berikan dari kiri ini kenyataannya seperti apa. Lalu kenyataan itu kita ubah dalam format fuzzy, namanya fuzzifikasi. Lalu dari kenyataan yang ada tadi itu kita evaluasi tiap rule-nya. Rule 1 kita evaluasi, rule 2 kita evaluasi, rule 3 kita evaluasi. Nah, evaluasi ini tadi ya saya namakan fuzzy reasoning. Jadi mencari outputnya, conclusion-nya dari rule 1, conclusion dari rule 2, kemudian dari rule 3 dan seterusnya. Itu kita cari output dari masing-masing rule. Nah, kemudian output dari masing-masing rule itu kita gabungkan. Nah, maka kita butuh namanya agregator. Ini prosesnya namanya aggregation. Nah, di sini kita gabungkan. Nah, sehingga kita di sini menemukan output fuzzy di sini.
Nah, output fuzzy itu kalau kita membutuhkan mengubahnya ke bentuk numerik, maka ada proses berikutnya namanya defuzzification, ya, dan pemrosesnya namanya defuzzifier. Nah, ini proses untuk mengubah fuzzy menjadi numerical value. Baik, sekalian. Sekarang kita lihat. Fuzzy Fuzzy inference menurut Mamdani. Mamdani salah satu tokoh fuzzy, ya, yang dia booming tahun 75, ya. Seperti apa fuzzy menurut Mamdani itu? Nah, kita lihat. Misalkan Mamdani ini mau membuat suatu sistem kontrol, ya. Kontrol steam engine and boiler. Dia membuat suatu kontrol untuk mesin uap dan juga boiler. Nah, Mamdani ini dia membuat rule ya. Dia membuat rule namanya linguistic rule. Nah, jadi rule-nya Mamdani ini semua linguistic ya. Linguistic rule begitu. Dari apa? Dari human operator. Experience of human operator. Jadi pengalaman operator bagaimana ketika menghadapi kondisi, ya. Ketika operator itu dia memantau, dia memonitor, dia mengendalikan sistem engine, apa yang dia lakukan? Ketika kondisi kayak begini, dia harus ngapain? Nah, pengalaman operator tadi itu kemudian ditulis dalam bentuk rule. Nah, ini sehingga namanya adalah linguistic control rules. Nah, ini sehingga rule yang dibuat oleh Mamdani itu mutlak semuanya bersifat linguistik. Jadi inputnya linguistic variable, masing-masing punya linguistic value. Nanti output juga begitu. Outputnya masing-masing juga memiliki linguistic value. Ya. Kemudian dari input output tadi itu lalu dibuatlah rule. Nah, namanya linguistic control rule tadi itu. Ini kembali ke contoh tadi itu, misalkan Mamdani membuat contoh kendali fuzzy untuk steam engine tadi itu. Lalu dia misalkan membuat 2 buah rule, dia punya 2 buah rule, ya. Rule-nya itu outputnya Z, inputnya ada X dan Y. Oke, ada 2 buah rule. Nah, ini secara grafis kita gambarkan, misalkan Mamdani punya 2 buah rule. Rule 1 yang atas, rule 2 yang bawah. Rule 1 misalkan bunyinya adalah jika X sama dengan A1 dan Y adalah B1, maka Z sama dengan C1. Rule 2 berbunyi jika X sama dengan A2 dan Y adalah sama dengan B2, maka Z sama dengan C2. Ini rule yang kedua. Misalkan. Nah, kemudian ada kenyataannya bagaimana? Apakah kenyataannya, ya, A1 kayak apa, A2 kayak apa kenyataannya, begitu ya? Kayak apa kenyataan A-nya tadi itu? Gitu. Nah, maka lalu kita cari, begitu. Caranya adalah mengevaluasi tiap rule. Ini rule 1 kita evaluasi dulu. Masih ingat, Mamdani dalam mencari evaluasi tiap rule menggunakan max min composition. Masih ingat ya semoga teman-teman, menggunakan min and max min composition. Nah, ini misalkan A1 aksen dengan A1 itu, A aksen dengan A1 diiriskan. Ini adalah garis vertikal, ini irisan dari A1 dengan A aksen. Max minnya didapatkan titik ini. Lalu B aksen dengan B1 irisannya adalah ini, ya. Kemudian kedua hasil tadi itu kita cari minimumnya. Ternyata kalau minimum kayak yang bawah, ya, maka yang bawah ini lalu kita hasilkan, kita potongkan dengan Z di C. Nah, C-nya ada seperti ini. Ini hasilnya, hasil yang di akhir ini merupakan C1 aksen, hasil evaluasi rule 1. Dengan cara yang sama, rule 2, A aksen dengan A2 diiriskan, cari max minnya, kemudian B aksen dengan B2 juga begitu, ini adalah max minnya, lalu keduanya dicari yang minimum, lalu potongkan dengan Z, dengan C di sini, maka dihasilkan C2 aksen seperti ini. Nah, jika ada beberapa buah rule yang masing-masing dievaluasi, maka masing-masing rule 1, rule 2, dan seterusnya kalau ada banyak, itu dijumlahkan, digabungkan. Nah, ini. Jadi bangun gambar ini, teman-teman, ini merupakan bentuk daripada output fuzzy yang didapatkan. Oke. Nah, output ini masih berupa fuzzy.
Maka nanti kalau kita ingin mengubahnya ke bentuk numerik, maka dibutuhkan namanya adalah defasifikasi. Nah, sekarang kita bahas tentang defasifikasi. Oke, defasifikasi menurut Mamdani, defasifikasi itu apa sih? Itu adalah suatu cara untuk mendapatkan nilai numerik, nilai tegas begitu. Dari mana? Dari output fuzzy yang dihasilkan sebelumnya. Ya, reasoning ada output fuzzy hasilnya. Nah, nilai output fuzzy itu kemudian diubah ke bentuk nilai crisp atau nilai tegas. Nah, itu proses itu namanya defasifikasi. Nah, menurut Mamdani, paling tidak ada beberapa cara untuk melakukan defasifikasi itu. Ya, pertama ada namanya adalah centroid of area atau COA. Kedua, bisector of area BOA. Ketiga, mean of maximum MOM. Kemudian keempat ada smallest of maximum SOM. Yang kelima adalah largest of maximum LOM. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mendapatkan nilai defasifikasi, nilai tegasnya. Nah, ini kalau kita lebih detail, misalkan kita mau menghitung detail, ini untuk center of area, kita mencari titik tengah dari area itu bisa menggunakan rumus ini. Oke. Kemudian bisector of area. Jadi kita bagi dua sama besar, ya, area fuzzy output tadi itu. Nah, itu bisa kita gunakan rumus ini untuk mencari bisector of area. Oke. Lalu juga bisa kita gunakan mean of maximum. Dari nilai fuzzy tadi itu, output fuzzy, kita cari maksimumnya. Dari nilai maksimum mungkin agak banyak, kita cari min-nya. Dari nilai tengahnya. Nah, juga bisa begitu. Ini formula untuk menghitungnya. Oke. Kemudian berikutnya, kita juga bisa menggunakan namanya smallest of maximum. Jadi maksimum yang tadi itu, kita cari yang small-nya, yang paling kecilnya. Nah, kita cari menggunakan SOM, smallest of maximum. Nah, lawannya itu dari yang maksimum kita juga bisa mencari yang large, yang paling besar. Ya, sehingga kita di sini mendapatkan namanya large of maximum di sini, sekalian. Oke, ya. Jadi ini maksimum bisa min of maximum, bisa smallest of maximum, bisa large of maximum. Nah, ini kalau lebih detail, lebih jelas kita lihat grafik ini. Ini misalkan adalah output dari fuzzy reasoning, ini output fuzzy-nya. Lalu kita akan mencari nilai crisp, nilai jelasnya, nilai tegasnya berapa, atau defasifikasinya. Bisa kita gunakan beberapa macam cara, teman-teman sekalian. Pertama, misalkan smallest of maximum, ini ya. Nah, ini gimana caranya, teman-teman? Dari yang paling maksimum, berarti kan dari gambar ini kita dapatkan berapa maksimumnya? Ini. Ya, maksimumnya adalah dia nggak hanya satu ya, ini kan cukup banyak. Garis ini maksimum. Nah, kalau smallest of maximum, artinya dari nilai yang banyak ini, kita cari yang paling small. Nah, ini adalah smallest of maximum. Oke. Kemudian kita melompat dulu. Ini kalau yang paling kecil smallest of maximum. Kalau yang paling besar, yang paling kanan, namanya adalah largest of maximum. Nah, ini. Yang paling kanan ini. Oke. Nah, kita juga boleh tidak yang paling kecil atau besar, tapi kita cari yang min, nilai tengah daripada maksimum. Ini kan nilai maksimum tadi itu, kita cari nilai tengahnya berapa. Nah, ini tengahnya, berarti di sini. Mean of maximum. Oke. Lalu kita juga bisa menggunakan centroid of area. Ini artinya dari area ini kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya di mana? Nilai X-nya. Nah, di sini centroid of area, misalkan di sini. Nah, yang terakhir, bisector of area ini adalah titik, ini nanti yang dia garisnya itu membagi daerah itu menjadi dua sama besar. Namanya bisector of area, dibagi dua. Nah, ini cara-cara ini adalah cara-cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan defasifikasi. Ya. Small of maximum, large of maximum, min of maximum, bisector of area, centroid of area. Ada 5 paling tidak, teman-teman sekalian. Oke, itu tadi adalah model fuzzy Mamdani. Nah, sekarang kita akan lihat
tokoh lain ya yang juga mengembangkan fuzzy, yaitu Sugino. Bahkan 3 orang di sini yang riset terkait hal ini, Takagi, Sugino, dan Kang. Sehingga juga ada yang menyebut nanti TSK fuzzy model atau juga Sugino fuzzy model. Nah, Sugino itu booming tahun 85 ya. Nah, kalau Sugino itu prinsipnya adalah dia membangkitkan atau membangun rule itu dari membangun rule itu dari given input and output data set ya. Dari input dan data inputnya dan outputnya yang ada apa? Lalu dia bangun rule-nya begitu nanti, bangun rule-nya. Jadi nanti bisa jadi gabungan antara linguistik sama Kris gitu. Jadi di dalam apa namanya Sugino ini output tidak harus berupa linguistic value seperti Mamdani begitu. Tapi dia bisa jadi nanti outputnya bersifat model matematis misalkan begitu ya. Nah kita lihat bentuknya misalkan ini. Ini adalah TSK fuzzy rule. Nah ini adalah atau Sugino rule. Nah ini rule-nya kayak apa? Nah ini kita lihat rule ini. Jika X adalah A dan Y adalah B, then Z sama dengan F. Nah kita bisa lihat antecedent yang mana itu? Ini antecedennya ya teman-teman sekalian. Jika X adalah A dan Y adalah B, itu merupakan antecedent. Ada 2 buah antecedent. Keduanya merupakan linguistic value. Ya. Jika X adalah A, maka Y adalah B. Jika tomat warnanya merah, maka dan juga baunya harum, nah begitu. Ya. Itu adalah apa namanya? Linguistik kan, berupa sifat linguistik. Tapi outputnya, konsekuennya, begitu ya, konsekuennya, then Z sama dengan F, X, Y. Nah, yang ini konsekuen di sini, ini adalah bukan bersifat linguistic value. Tapi dia adalah bersifat numerik. Dia fungsi. Fungsi Z sama dengan Fx. Nah, ini kan fungsi. Nah, kekhasannya Sugino di sini ini, teman-teman sekalian. Kalau Mamdani itu harus linguistic value semuanya, tapi kalau Sugino bisa tidak linguistik tapi bersifat formula seperti ini. Oke, untuk konsekuennya ini bersifat formula ini seperti ini. Nah, biasanya F-nya ini ya, teman-teman. F-nya ini fungsi yang bersifat polinomial function. Nah, fungsi polinomial. Jadi ada ordernya nanti ya, ada ordernya begitu. Biasanya. Nah, sehingga nanti ketika kita bicara Sugino, nanti tergantung misalkan konsekuennya itu F-nya ini dia adalah ordernya order berapa? First order, ada 1 misalkan. Maka nanti dikatakan ya bahwa phase-nya atau fuzzy inference systemnya itu dinamakan sebagai first order Sugino fuzzy model. Jadi fuzzy model Sugino order 1. Kenapa order 1? Karena konsekuennya itu memiliki polinomial first order. Misalkan begitu. Nah, nanti kalau misalkan Fx-nya ini dia adalah konstanta. Ini konstanta ya teman-teman sekalian. Sehingga konstanta itu dinamakan sebagai zero order ya, zero order. Dia dinamakan karena kan konstanta dia nggak punya pangkat berapa. Karena kalau x pangkatkan 0 kan dia sama dengan 1, konstanta begitu. Dinamakan sebagai zero order. Dia sebagai Sugino model yang dia ordernya order 0. Nah, yang ini nanti special case Mamdani model. Jadi Mamdani model di mana outputnya merupakan konstanta. Begitu. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kalau misalkan case of two rule, 2 buah rule dengan first order, dengan order 1, Sugino fuzzy model order 1. Oke, kita akan lihat. Nah, nanti kalau seperti itu, teman-teman sekalian, oke, nanti berarti kan masing-masing rule itu sudah memiliki Kris output, karena dia outputnya ini sudah berupa fungsi kan, ya. Dan nanti overall output, nanti output akhirnya itu didapatkan dari mana? Dari rata-rata bobotnya, rata-rata setiap rule yang ada itu berapa nilainya, lalu kemudian dirata-rata, begitu, ya. Sehingga dikatakan bahwa Sugino itu tidak membutuhkan defuzzification. Dia no defuzzification required.
Kenapa? Karena outputnya sudah berupa bilangan kris. Beda dengan Mamdani, outputnya masih berupa fazi. Maka butuh kita ubah ke numeris. Maka ada step namanya adalah diversification. Sedangkan untuk Sugino, ya, karena rule-nya itu suatu fungsi, maka outputnya nanti setiap rule itu sudah berupa angka. Begitu. Dan total akhir nanti adalah outputnya berupa rata-rata dari setiap angka evaluasi setiap rule tadi itu. Rule 1 berapa nilainya, rule 2 berapa nilainya, outputnya, lalu kemudian di rata-rata di akhir. Itu adalah Sugino model. Itu model Sugino seperti itu. Ya, ini Sugino model. Contohnya rule 1 seperti ini teman-teman sekalian. Ini rule 1, rule 2, ini rule 1, rule 2 ini antecedentnya Anda lihat masih berupa apa ini? Linguistic value. Jika X adalah A1 dan Y adalah B1. Tapi konsekuensinya, ya, maka Z sama dengan P1X dan P2Y ditambah T1. Nah, ini kan suatu formula. Suatu formula, ya kan? Rule 2 juga begitu. Jika X sama dengan A2 dan Y sama dengan B2, maka Z sama dengan B2X ditambah X2Y ditambah R2. Nah, dan di sini kita lihat konsekuensinya di Z-nya ini dia semua merupakan polinomial order 1 semuanya ya. Nah, dan nanti hasil akhirnya Z-nya didapatkan dari rata-rata ini. Rata-rata dari output ini. W1 kali Z1 plus W2 kali Z2 dibagi W1 plus W2 misalkan. Jadi ini output rule 1, rule 2 nanti rata-rata yang ini terdapatkan hasil akhirnya seperti ini. Sekalian. Nah, itu untuk yang apa tadi namanya Sugino. Oke. Nah, ini contoh Sugino. Misalkan jika X adalah small, then Y sama dengan 0,1X plus 64. Nah, ini contoh rule dalam Sugino. Jika X is medium, then Y sama dengan min 0,5X plus 4. Nah, ini contoh rule. Jika X adalah half, then Y sama dengan X minus 2. Nah, ini contoh rule dalam Sugino atau TSK tadi. Oke. Nah, ini ini masih juga Sugino. Contohnya ini ada 4 buah rule. Misalkan ini masing-masing rule. Ya, nggak perlu kita baca satu persatu. Masing-masing rule seperti ini, teman-teman sekalian. Misalkan, ya, kemudian nanti hasilnya, ya, nanti ada W1, W2, W3, W4, begitu ya. Kemudian nanti aggregation output terakhirnya adalah rata-rata dari masing-masing output fase itu. Ya, itu tadi yang Sugino. Nah, sekarang kita lihat yang lain, teman-teman sekalian. Ini adalah Tsukamoto. Tsukamoto ini booming tahun 79. Tsukamoto ini mestinya tadi penjelasannya yang kedua ya sebelum Sugino barangkali. Karena kalau menurut waktu kan tadi kan Mamdani 75, Tsukamoto 79, kalau Sugino tadi kan 85 ya. Ya ini misalkan kita lihat. Nah, ya di dalam Tsukamoto ini konsekuensinya masing-masing fuzzy rule nanti itu dia sebentar. The consequence of its fuzzy rule, if then rule, is represented by a fuzzy set with a monotonic number percent. Iya. Jadi apa namanya? Kekhasannya daripada Tsukamoto, ya, kekhasannya menurut sekalian bahwa apa namanya? konsekuen daripada rule yang ada di Tsukamoto itu berbentuk monotonic membership function. Gimana monotonik itu? Dia monotonik itu artinya dia apakah terus increase, naik terus, atau decrease terus begitu. Jadi apa namanya? Membership function-nya tidak boleh naik kemudian turun kayak bentuk triangular begitu ya, nggak boleh, ya. Atau mungkin juga Gaussian, nggak boleh. Tapi bersifat monotonik, nanti kayak linear, kayak garis begitu. Yang dia monotonik decrease atau monotonik increase begitu. Nah, itu kekhasan daripada Tsukamoto. Oleh karena itu nanti bahwa outputnya
output inference sistemnya pada Tsukamoto itu nanti juga sudah bersifat, kalau kita lihat ya, crisp gitu, bersifat apa? Nilai tegas, karena bahwa tadi kan kayak apa namanya, increase monotonik tadi itu kan ditemukan nilai langsung begitu artinya, tidak berupa bangun kayak di Mamdani ya. Mamdani kan karena bentuknya mungkin trapesium atau mungkin Gaussian, ada suatu bentuk gitu ya, kemudian butuh untuk menerjemahkan. Tapi kalau ini tidak berbentuk kan gradasi begini, monotonik ya, atau naik atau mungkin turun begitu ya, sehingga langsung ketemu berapa nilainya, begitu nanti nilai fasinya. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk yang Tsukamoto, teman sekalian, ya. Ini kita lihat bahwa dua rule misalkan, maka rule-nya di sini kita lihat yang di sini adalah antecedentnya ini masih bersifat linguistic value biasa. Jika X adalah A1 dan Y adalah B1, maka Z adalah ini monotonik. Dan dia naik ya. Ini naik increase begitu. Naik ini atau turun. Oke, seperti itu. Bentuknya itu. Oke. Dan nanti sehingga ketika ini misalkan ya dicari ini adalah apa tadi untuk sekalian, compatibility irisan antara A aksen dengan A1 di sini misalkan, ini B aksen dengan B1 di sini, kita cari max-minnya di antara keduanya, wearing strength-nya di sini ya, wearing strength. Kita temukan max-min, maka cari yang paling kecil B1, langsung kita potongkan. Karena dia adalah monotonik, maka langsung ketemu hasilnya di sini. Ada nilainya, bukan berupa bangun ya. Nah, ini juga begitu, ini ketemu nilainya di sini. Nah, kemudian total akhirnya ini adalah merupakan rata-rata. Ya, ini rata-rata dari output setiap rule-nya. Nah, sehingga di dalam Tsukamoto ini pun juga tidak membutuhkan defasifikasi sebagaimana yang ada di Mamdani yang pertama tadi. Oke, ini contoh daripada Tsukamoto ya, Tsukamoto. Oke, teman sekalian. Baik, teman sekalian, adik-adik sekalian, barangkali itu yang kita pelajari pada hari ini. Jadi intinya adalah kita melihat fuzzy inference system sebagai satuan yang utuh dari sistem fuzzy begitu. Ada tahapan fasifikasi, ada fuzzy reasoning, ada defasifikasi. Itu kalau Mamdani ya. Tadi kita lihat kalau Sugino sama Tsukamoto tidak perlu defasifikasi. Nah, kemudian nanti kita lihat beberapa tokoh tadi ya, Tsukamoto, kemudian Sugino, juga Mamdani ya, ini mengembangkan fuzzy-nya masing-masing. Artinya bahwa ada beberapa model-model fuzzy yang berkembang terus. Nah, mungkin saat ini juga masih berkembang terus. Artinya nanti kita bisa kita lihat lagi di apa namanya, di jurnal-jurnal terbaru barangkali teman sekalian, masih ada untuk model-model fuzzy yang lain. Nah, ini tadi kita sampaikan model-model dasar daripada fuzzy logic system. Oke, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.